Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya semoga semua dewan pengasuh, dewan asatidah dari semua lembaga, semua pengurus dari semua lembaga dan semua wilayah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amanah yang telah diberikan menjadi tanggung jawabnya. Semoga diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa mewujudkan cita-cita dari muassis Pondok Pesantren Mujadid almarhum al-mukarram Kiai Zaini Munaim, dan semoga semua santrinya, semua alumninya dijadikan orang yang diridhai oleh Allah, jadikan orang yang mendapat syafaat Rasulullah, diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW, diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, diberi kekuatan iman dan Islam, diberi kebersihan hati oleh Allah, dijadikan orang yang husnul khotimah, dimudahkan proses belajar mengajarnya, diberi keterbukaan pikiran, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat barokah, dijadikan orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, semua hajatnya dikabul oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah marwatin ba'da marwat, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang punya kesusahan semoga dilapangkan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah. Orang tua kita yang ada di rumah semoga disehatkan oleh Allah, semoga dibarokai umurnya, dibarokai rezekinya, diberi kegampangan rezekinya oleh Allah, dan semoga Nurul Jadid tetap eksis ila akhiril qiyamah. Semua pembangunan semoga diselesaikan oleh Allah. Semua yang menyumbangkan pikirannya, tenaganya, hartanya semoga dilipat gandakan, diganti oleh Allah dengan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya siap. Mendoakan orang lain kita enggak rugi, karena ketika mendoakan orang lain malaikat akan bilang semisal, ya Allah beri kelapangan keluarga saya, ya Allah berikan kelapangan, kemudahan mereka. Allah, malaikat juga bilang kamu juga
Ya Allah, berilah ilmu yang manfaat mereka ya Allah, kamu juga. Ya Allah, berilah kesembuhan ya Allah. Malaikat bilang kamu juga. Ya Allah, matikan ya Allah, kamu juga. Loh, rugi, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya Allah, sakitkan ya Allah, kamu juga. Loh. Kalau yang kita berdoa yang positif-positif, maka kita juga dapat positif juga. Jadi jangan sampai kita tidak mau mendoakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sekarang? Wasadisu. Wasadisu dari yang mana itu? Kan banyak wasadisu. Ayyulabbiya da'watahuma. Iya. Ini masih melanjutkan terkait apa? Sopan santun anak terhadap kedua orang tua. Ada bulwalati ma'al walidaini, ada 12 12. Jadi sopan santun anak kepada orang tua ada 12. Ada 12. Yang pertama apa? Yang pertama mendengar perkataannya. Yang kedua berdiri ketika orang tua datang karena untuk mengagungkan. Menutup mukor lain lagi. Ini li tauqiran lahuma wa hifdhan li hurmatihima. Wa in kana dunahu fil martabah. Jadi walaupun anak melebihi orang tua dari segi pangkatnya. Anaknya menjadi kiai, orang tuanya bukan. Anaknya menjadi presiden, orang tuanya tidak. Anaknya menjadi bupati, orang tuanya tidak. Yang ketiga adalah melaksanakan perintahnya selama tidak maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk bagi sesuatu yang maksiat kepada Allah. Orang tua kalian menyuruh kalian untuk pakai rok mini. Apa? Celana yang hanya separuh paha, apa namanya? Kan ada cuma segini ini, apa namanya itu? Short, lam. Nak tidak kamu nak jangan pakai maxi, jangan pakai itu, sudah pakai yang itu aja. Yang nyuruh orang tua kita nggak boleh patuh. Kenapa? Karena kita disuruh maksiat kepada Allah. Ayo minum sudah, ini sabu-sabunya dimakan sudah, dihirup, dihisap, nggak boleh. Alhamdulillah orang tua kita tidak pernah menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu yang haram. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Coba dibaca gimana? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Diulang. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Diulang lagi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Satu contoh lagi yang sering orang tua kadang dilema ya, di masyarakat ada tradisi kalau sudah tunangan goncengan dengan tunangannya, boncengan dengan tunangannya. Nah, hari raya bilang orang tuanya, ibunya bilang dengan bapaknya, nak mari dah norok ke dapat gabung kon aja. Boleh bawa 2 boleh. Iya tak harap ya pun emas. Loh, jangan hanya dengan emasnya.
Kalian boleh tentunya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hormat, bukan kemudian neraka kamu, Bu, neraka kamu, Pak, neraka kamu. Jangan gitu. Aduh, lagi kudu Mas. Siap dulu. Atau jangan nggak usah jawab, nangis cuma. Jangan Ima semisal. Ini Ima yang punya tunangan mana Pak Ima? Bapaknya tanya ke ibunya, jangan Ima. Tak jawab, kun para pah nangis. Para tak ada, remah bingba kalau datang, tak jawab, nangis tak. Itu kan berarti jawaban yang tidak senada dengan kata hatinya. Tunangannya bilang, gimana apa Bu? Tak jawab Bu, karena anakku tak nangis nak. Wow, abdina tak ada ezoro langsung abdina. Enggak ke sepeda motor. Orang tuanya lepas tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang santri itu macam-macam. Saya kemarin pergi ke salah seorang nelayan. Tak ada alumni Nurul Jadid. Dia ya tapi lakar sebuah pun lakar saja. Abdina semakin galan abdina semakin asal enggak itu. Selamat apun hamil pun tenabtin kita akabil apa di udah ibu kena begal enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu, adapun yang nomor 6, ayyulabbiya, ialah harus menjawab siapa walad da'watahuma, kepada panggilannya walidain. Artinya yujibu, menjawab siapa walad nida'ahuma, kepada panggilannya walidain. Bijawabin, dengan jawaban layinin yang halus. Ya dulu yang menunjukkan apa jawabin layinin. Ya dulu yang menunjukkan apa jawabin layinin ala ta'dhihima, atas mengagungkan walidaini. Kaqaulika, seperti perkataanmu labbaika, labbaik, aku penuhi panggilanmu, labbaika. Au na'am, atau iya. Au sayyidi, au sayyidati. Jawab pun nyentak. Ida. Hara. Ida Kak Dinto. Doa lemes kan? Jadi jawaban yang jawaban yang bernada mengagumkan. Wasabiu, adapun yang nomor 7, haroso yahrusu, haroso yahrusu. Kita carinya di mana ini? Ha'ro. Hariso yahrusu hirson. Hariso yahrusu hirson. Hariso yahrusu hirson. Wa yuhraso. Wa yahrasu. Ahraso af'ala yaf'ulu. Ahraso af'ala yuf'ilu. Ahrasa yuhrisu. Wa ayyuhrisa, dan harus menjaga siapa walad, ayyuhafidha,
artinya menjaga siapa warat ala talabi mardhatihima, atas mencari kerelaan walidaini, bil ahwali dengan perilaku, ahwal kondisi perilaku, wal aqwali dan ucapan, dan beberapa ucapan. Jadi anak selalu harus berupaya untuk memperoleh ridho orang tua, baik dengan tingkah laku maupun ucapan. Orang tua mau anak tidur menolok tak seneng, ya jangan tidur terus, bukan kemudian nggak tidur, ya tidur sesuai dengan porsinya. Ya mau tidurnya malam ya, malam jam sekian harus tidur, ya tidur. Jam sampai jam 1 di rumah nggak ada kegiatan karena main HP nggak tidur. Coba orang tua sakit apa enggak? Sakit. Kondisinya anaknya, kondisi kalian sakit, kurang sehat, tapi main HP sampai pukul situ, nak tidur nak. Jadi mencari ridho orang tua, berperilaku dan berkata-kata semata-mata untuk memperoleh ridho orang tua. Ini gampang tapi sulit, Pak. Beda gampang tapi sulit. Gampang tapi sulit. Ini nggak butuh biaya. Jadi memperoleh orang tua, memperoleh ridho orang tua nggak butuh biaya. Kalau seperti umroh kan butuh biaya. Jadi kalian umrohkan orang tua malah oleh ridho, dan butuh biaya masih. Membelikan baju biar dapat ridhonya butuh biaya masih. Tetapi mengikuti menjawab panggilannya, mengikuti perintah dan arahannya itu nggak butuh biaya kan, cuma hanya butuh kita menekan hawa nafsu kita, mau apa enggak. Terkadang ego kita lebih tinggi daripada ketaatan kita kepada orang tua, ya dinera. Lebih-lebih ketika orang tua kita kok tidak memenuhi kewajibannya. Semisal ada anak kemudian ditelantarkan oleh ayahnya, ada kan ya? Jadi ayahnya sama sekali enggak menafkahi dia. Itu kewajiban ayah kepada anak. Tetapi masih ada yang lebih besar, ada kewajiban anak untuk patuh dan menghormati orang tua. Gak boleh kita kemudian gak hormat kepada orang tuanya karena menelantarkan kita, gak boleh. Ada terkadang orang tua anak yang berani ke orang tuanya karena ayahnya kawin lagi, ibunya dipoligami. Mensetong itu istrinya satu, namanya monogami. Kalau melebihi dari satu, poligami. Ibu kalian dipoligami, kalian jangan ikut-ikut. Poligami itu tidak haram. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan. Ya tentunya kalau kalian bisa memperingati ayahnya, ya tetap dengan lain, dengan yang bagus. Contohnya bapak kalian kok lengah-lengah dengan kewajiban menafkahi orang tuanya, gak pernah pulang ke ibunya kalian. Gak ada orang laki-laki seperti itu. Kalian bagaimana, Pak? Sepertinya ibu sepertinya butuh uang, Pak. Bisa kan? Bukan kemudian bapak ini kurang ajar, bapak ini loh, bapak ini kurang ajar. Semisal, nggak boleh. Jadi anak tetap harus menghormati orang tua. Bukan kemudian mengikuti emosinya. Kan orang perempuan kadang emosi kalau di seperti itu kan. Tolongi buat panas sih bareng anak. Bu, Pak dulu tengah bu tidak kancing lah, bu kancing. Cuk tanah aki ya. Cuk tanah aki, rebu. Turi lah bu ngitek bu. Di mana ibu tak tahu jawab beken di mana mulai diberi. Jangan. Itu orang tua kalian itu.
nggak boleh. Ya semoga saja orang tua kita nggak seperti itu. Kalian mendapat suami yang normal. Kalau kawin dua bukan nggak normal. Kalau seperti ini, Nyai Nafi'ah itu kan di poligami. Jadi Nyai Zaini itu punya istri pertama namanya Nafi'ah, punya putra 7. Ke Hashim yang dalam tim itu, ke Wahid yang dalamnya ada pas di sebelahnya Makbarah, terus Ummi nomor 3. Ini yang hidup, yang wafat banyak, ada 3 apa yang wafat. Kemudian adiknya Ummi ke Fadl yang di Banyuwangi. Terus adiknya ke Fadl Kiai Zuhri. Adiknya ke Zuhri Ki Abdul Haq Rafahmi itu yang dekatnya MTS. Kemudian yang terakhir Ki Nur Khatib putaranya Unuja. Terus Mbah kan hijrah dari Madura ke sini. Yang lahir di Madura 3, Ummi, ke Hashim dengan ke Wahid. Yang adik-adiknya Ummi lahir di sini sudah. Terus Ummi itu punya tetangga. Mbak Zaini itu punya tetangga di Virok oleh suaminya. Terus dia bilang istilahnya mencan maturun akan cer. Iyalah kota Arab Pesa. Kok nyaris kelebihan dari Mbak. Terus yang diincar itu Zaini. Yang diincar Zaini, akhirnya Zaini kawin dengan Nyai Maimunah itu. Nyai itu sekarang mabarotnya ada di itu. Dengan Nyai Maimunah dulu dalamnya ada sekarang di tempat Rafais itu. Yang di bersebelahan dengan jalan yang Mukufaza, Nyai Maimunah itu. Tapi sekarang dikasihkan ke Abdul Haq ke Rafais. Terus Mbah Zaini lama di sini di Karanganyar ada orang kaya raya namanya Mbah Patmu. Itu jadi rebutan orang-orang karena hartanya. Jadi akabin beningin karena orangnya, karena hartanya. Jadi akabin 5 tahun beberapa tanahnya jual berlangit. Akhirnya sama keluarganya ya terakhir ke Mbah. Ekar-ekar haji ajunan Kiai. Ikan haji berubah itu di Masjid Badi Salam, di depannya ada rumah, di depannya agak masuk di sana dulunya Mbak. Ikan haji berubah. Bapakmu nyaman. Tapi itu paling sepuh di antara sekian istri, yang paling sepuh nyipakmu itu, yang meninggal duluan itu nyipakmu itu. Jadi nyipakmu sete selang beberapa tahun ke Zaini sete. Kita Zaini sete itu Mbak masih bilang gini katanya, nyaman royo aropak muru wala ketemu wala aja. Tapi putranya bukan orang yang suka memanah nasihat, puntenyi panggilnya Nyai puntenyi alam barzana ya tekan itu jadi dia iya ya engkilai pikir nyinak itu sabar kuat katanya. Tapi riwayatin terus jadi bisa seperti ini karena kesabarannya Nyai Nafi'ah menghadapi Ki Zainiyah, rajin nyimuna, rajin nyipakmu. Allahumma inni as'aluka zawjan sebanyak bininya. Enggak ya? Allahumma inni as'aluka zawjan monogamian. Lah poligamian ya. Jadi ini berkaitan. Jadi kalau kalian punya orang tua kok poligami, jangan dipanas-panasi, karena harus bisa menjembatani kedamaian antara bapak dengan ibu. Tuh kalau ngata kalian ibu bapak boduan berbini sekuda, tak pernah ngata kalian nikah bapak tak sehat jangan bu ulentar bu, ulentar kalau mana lek ibu, iyalah tanya ki mata temole bapak songkan bu, padahal tak songkan, nggak apa-apa dibilang gitu untuk mendamaikan, bukan kemudian saya bukan apa tuh pak bu berbini bu, jambat bu, ya. Jangan digitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu ada pun yang nomor 8.
ayakhfidha lahuma janahadz dzulli. Ayakhfidha ialah harus merendahkan siapa, merendahkan perangai, merendahkan sikap dan perangai siapa walad lahuma kepada walidaini janahadz dzulli dengan betul-betul merendahkan. Ai janahahu artinya janahu lambungnya walad adzalila yang hina. Wadzalika adapun itu yukhfidhu lahum janahatul itu kinayatun ialah kinayah anit tawadhu'i dari ketawaduan wal layini dan lain bersikap lemah lembut dan bersikap lemah lembut. Ka'ayyakhdimahuma binafsihi, ka'ayyakhdimahuma seperti harus melayani siapa walad, ka'ayyakhdimahuma seperti harus melayani siapa walad huma kepada walidaini binafsihi dengan dirinya walad. Bukan kemudian karena sepuh dimasukkan ke panti jompo, orang yang tuanya sepuh, ada yang tak rawat, langsung dititipkan ke panti jompo. Wa yut'imahuma biyadihi li'ajzihima wa yut'ima dan memberikan makanan, menyuapkan. Wa yut'ima dan menyuapkan siapa walad huma kepada walidain biyadihi dengan tangannya walad li'ajzihima karena lemahnya walidain. Wa yu'athira dan mengedepankan siapa walad huma kepada walidain ala nafsihi mengalahkan dirinya wa auladihi dan anak-anaknya, ya makanya saya kalau sudah umi ngajak ya, selama saya masih bisa memberikan asisten atau menunda, saya tunda. Saya sebenarnya sekarang punya jatah untuk mengantarkan jamaah umroh. Berangkat kemarin bersama Mbak Durroh. Saya bilang ke manajernya, saya sepertinya harus mundur saya. Kenapa, Bu? Karena Umi nggak jadi berangkat bulan, kan rencananya Umi mau berangkat bulan sebelumnya Oktober, September, tapi ditunda. Jadi saya harus jangan berangkat. Akhirnya yang berangkat ponakannya Kiai dari Madura. Kemarin malam Mbak Durroh pergi ke Gua Hiro. Mendaki gunung Jabal Nur, tinggi sekali itu. Itu begitu nyampe di Gua Hiro, itu seluruh Mekah kelihatan. Mbak Durroh kemarin nyampe di Gua Hiro. Semoga kalian yang dengar cerita disampaikan juga oleh Allah. Akhirnya saya nggak jadi, gagal. Tak tahu saya mau atur ke Umi mau atur gimana. Dapat seminggu ditelepon lagi oleh PT, Nyai Aminan berangkat Ki Nyai, ngawal yang 23 hari. Saya bilang, aduh, mohon maaf, saya masih belum siap. Dipaksa ngiring Aminan berangkat. Disuruh ngawal, kalau yang Mbak Durroh ini kan 29, mantapnya semua 30 hari. Mbak Durroh itu. Ya Mbak Durroh.
Di Mekahnya sekitar 17 atau 18 hari, di Madinahnya 10 hari, perjalanannya 2 hari. Yang saya yang ditawari kemarin itu disuruh ngawal yang 23 hari. Berarti di Mekah itu 11 hari atau 10 hari, di Madinah 10 hari. Saya nggak mau. Saya dibilangin lagi, Bi, ayo berangkat ya umrohnya. Kapan? Coba saya, jangan dipaksa saya. Ayo udah berangkat. Saya mau dikasih yang full Ramadan katanya. Ada yang mau ikut? Mau diberangkatkan. Bila Anda ya ngawal yang full Ramadan ya. Ki istihormah. Saya bilang gitu. Coba saya, kenapa sih, jangan maksa saya. Ayo kalian yang mau ikut minta sekarang. Allahumma inni as'aluka umratan full Ramadan. Apa full Ramadan bahasa Arabnya? Ramadanan taman ya. Ramadanan taman. Semoga dikabul oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'u. Oh, ini banyaknya sekali orang-orang kaya ya. Anaknya berhasil semua, ada di sana. Orang tuanya ternyata dimasukkan panti jompo. Bismillahirrahmanirrahim. Watasi'u, adapun nomor 9. Alla yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Alla yamunna, ialah harus tidak mengundat-undat. Jangan bahasa Inggris yang ngoceng. Mengundat-undat. Contohnya, ibu kita sakit, kita yang bawa beliau ke dokter, yang ngongkosi biayanya kita. Satu waktu bilang, Bu, Ibu jangan macam-macam loh ya. Kemarin yang sakit ibu saya yang bawa, saya yang ngongkosi, biayanya saya semua yang nanggung. Semisal gak ada saya, ibu nggak mungkin sembuh. Gitu. Ada air yang tidak bisa terbayar. Air yang pertama adalah air matanya ibu, nggak bisa dibayar itu. Air ketuban nggak bisa dibayar. Makanya ridallahu fi ridhonya Allah ada pada kerelaan orang tua. Lebih-lebih ibu. Ada salah satu sahabat yang bilang, siapa yang paling harus saya agungkan, hormati? Ummuka summaman. Siapa? Ummuka summaman. Ummuka summaman. Abuka. Bukan kemudian loh, ibunya 3 kan? Saya masih 1, harus nomor 2. Itu hadis Rasulullah. Ya bukan. Kenapa? Karena ya itu, dari saking beratnya menjadi seorang ibu. Ada kalian itu penuh pengorbanan. Vicky sekarang hamil, itu yang pulang dari sini ke Madura. Vicky hamil lagi sekarang. Itu patas ya. Patas. Vicky kalau hamil dari mulai usia 1 sampai 9 sakit menurut. Sekarang ke Madura sakit. Kalau emang seperti itu, ada bawaan bayinya itu, tidak mau makan, payah terus, pinginnya tiduran terus. Itu. Begitu melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Sakit, ada sejauh sakit ada di area bumi. Saya bayangkan bayi yang di dalam lu, cakap apa sakit tabuk ya, karena mengeluarkan emas ya, sakit kan ya. Pas itu bayi, bayi itu kemudian diputar dari posisi seperti ini, diputar, sakit. Tapi orang tua ini
Saya ingat dulu waktu hamilnya siapa itu. Di sini masih nggak ada seperti sama sekali. Hadap saya waktu itu pulang semua. Jadi mau melahirkan saya. Sampai geter gitu. Geter. Akhirnya biar saya hilang sakit saya bawa nyuci. Kalau sudah waktunya sakit, saya pegangkan ke bibirnya Dedek. Sampai gini. Nah, itu orang melahirkan. Begitu selesai sakit, nyuci boleh. Orang melahirkan itu kalau masih kurang 5 jam, lebih 10 jam, itu lama masih nyuci boleh. Sakit, taruh itu. Dokter pun Lora pun kiai, bukalah bukan dikibat sampai lahir tak kira. Buka ayo begini. Dekian bagus lemon sambinya sabar dekik gula lahir pun bersero maba. Cucian mereka buka tina kok saya nyuci. Binda tu langsung. Kalau sudah enggak sakit, taruh nyuci lagi. Sakit berhenti. Sakitnya itu sakit. Bayangkan bayi itu diputar gitu. Dapat 8, dapat 8, 9 itu bayinya itu rendah. Aduh sudah sini tidak bisa nafas, parahnya gini-gini. Gak bisa kebayang orang Kebumen kemarin yang lahir anak 6. Iya di Kebumen 5. Di Kebumen kemarin ada seorang perempuan, dia nggak kaya Kak. Dia termasuk orang yang hanya cukup, bukan kaya, cukup. Dia lahir langsung 5. Iya bener remah. Bapak sudah kanan kiri, ibu kanan kiri, lebih setong ya. Ya Allah, benikun agdam. Al-jannatata agdam umahat ya. Orang hamil itu ya, ini biar kalian tahu seberapa pengorbanan orang tua. Orang hamil itu ketika sudah, lebih-lebih ketika bukan anak pertama, anak kedua, ketiga, ajalan itu seperti langsung bayi itu kalau kebobot jeret kondisi sujud gini, ingat pas turun ke bawah bayi. Orang hamil. Aduh, subhanallah. Ajalan cek sakit. Ya bayangkan di sini ada bayi loh, sakit tengah sakit, tak nyaman, tojuk tak nyaman. Tidur itu tidur miring harus ditopak perutnya, ditopak mbak lebih tidur. Terlentang tak ke napang. Kalau kita napang ya seperti timbangan. Ya Allah, makan ini gak enak, ini gak boleh. Bila selahir. Sementara menghadapi kelahiran sakit, itu takut dek remah ibu keluar sakit, ibu keluar dek remah. Ya Allah. Makanya wajib patuh ke orang tua itu. Kalau sudah dua, terkadang antara kalau saya dulu kan dukun dengan bidan, antara dukun dengan bidan beda. Sejak bidan itu suruh paha harus terkatup, harus rapat. Sudah kondisi sakit itu, tak boleh ngecin, gak jajak ngecin. Udah gini-gini itu sini sudah keluar apa keringat. Cek ngecin yang ngecin darah macam. Itu salah cek ngecin tuh darah. Itu kalau dengan dukun, kalau saya dengan dukun tuh ini di adik elus gininya. Kadang sudah menjukul ke sini dia elus nyorot bayi. Kalau bidan enggak langsung. Ketika sudah mau lahir kan gini kan sudah ya.
dilihat sama bidannya, tangannya masuk ke dalam. Kalau kita ke dokter, dokter laki-laki itu masuk ke dalam. Oh, buka 5, buka 7, kok kurang besar, bayinya besar ini, langsung bibirnya itu langsung digunting. Bibirnya itu langsung digunting, tret. Tapi kita nggak terasa, kenapa? Karena kita sudah terlalu sakit, sehingga nggak terasa begitu digunting, tret. Udah ayo, mau keluar ini sudah, ini ditekan sama dukunnya bidan gini. Kita pontang-panting sudah. Selesai itu mesti mengeluarkan ari-arinya. Ari-arinya kalau nggak keluar, tangan dokternya, tangan bidannya itu dengan pakai ini masuk ke dalam. Masuk ke gua Hiro. Langsung gitu. Selesai itu langsung yang tadi digunting itu dijahit. Dengan tak apa-apa dirasa. Dijahit. Cuy, ada yang jahit 8, ada 9. Aduh. Pas bengal ke orang tua, nggak boleh, dosa besar. Berani ke orang tua itu adalah dosa besar. Tunggu tanggal mainnya, hanya hitungan jari yang sedikit. Kalau kalian sekarang sudah semester 6, berarti tinggal 1 tahun 2 tahun lagi. Tunggu tanggal mainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada videonya itu kan ya, video melahirkan itu kan ada kan. Itu bisa ditonton dalam rangka untuk memberikan kesadaran sebegitu besar pengorbanan orang tua. Sudah keluar kondisi ini, sudah dijahit, duduk itu sakit, perih. Tunjuk seperti ini. Biasanya menurut Rentisa itu anunya apa tuh, degan gitu, dipanaskan ke api yang panas, suruh ketujuh, sakit sekali, biar cepat kempes katanya lukanya itu. Kalau dulu, sekarang nggak ada, dikasih abu tomang, itu abu dengan garam langsung dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Kalau dulu, sekarang nggak ada. Oh, begitu itu langsung payudaranya bengkak. Bayinya masih belum bisa maksimal niteknya, bengkak. Ini sakit, bengkak, sakit. Tubuh orang tuanya panas, nggak enak sama sekali. Ada aturan harus pakai ini, aduh. Ya. Jadi nggak boleh berani ke orang tua. Ukukul walidaini termasuk dosa besar, nggak boleh. Kalian walaupun hanya via telepon kok membentak orang tua, ukuk kalian. Halo, saya sudah tadi ngebel nggak diangkat. Kita kerja orang tua, dia memaafkan adik. Nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bil qiyami li amrihima, wala bil qiyami, dan tidak dengan melaksanakan. Wala bil qiyami, dan tidak dengan melaksanakan li amrihima, kepada perintahnya walidain. Ka'ayyakula, seperti harus mengucapkan siapa walad. Ka'ayyakula, seperti harus mengucapkan siapa walad. A'to itu kuma kada wa kada wa fa'atu kada lakuma. A'to itu, jadi ada anak bilang seperti ini ke orang tuanya, A'to itu telah memberi siapa saya. A'to itu telah memberi siapa saya, kuma kepada kamu berdua ayah ibu, kada kepada ini, wa kada dan kepada ini, wa fa'atu kada lakuma, wa fa'atu dan telah mengerjakan siapa saya, kada kepada ini, lakuma kepada kamu berdua. Abdina ampun apareng kadin tok ajunan sing ada menemas punten lho. Menemas punten abdina ampun sakadin temen ada lho. Fa innal manna yukassirul quluba. Fa innal manna, karena sesungguhnya apa, mengundat-undat,
nguceng jangan maturan. Inal manakal penyapa dan undat yukasiro ialah memecahkan, menyedihkan. Yukasiro ialah menyedihkan apa al-manna al-qulubah kepada beberapa hati. Ya. Orang sepo itu tambah apa? Tambah apa? Mudah perasaan itu namanya. Apa namanya ya? Sensitif ya. Kadang-kadang ada orang tua itu lebih baik, lebih enak hidup sendiri, tidak kumpul anak-anaknya dengan menantu-menantunya karena itu. Ada orang tua yang masih tetap kerja walaupun sudah sepuh. Kenapa? Karena malas yang mau minta uang ke anaknya. Ya harus kita yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, semoga kita diberi kemampuan untuk bisa apa? Bisa berbakti, birrul walidain. Wa min dzalika qila. Wa min dzalika, dan dari itu memindahkan dan dari itu Fa'inal mana yukasirul qulub itu kila dikatakan apa annal manna akhul manni, apa annal manna akhul manni, apa annal manna sesungguhnya apa mengundat-undat. Akhul manni ialah memutus persaudaraan. Memutus persaudaraan. Ail imtinani. Ail imtinani artinya merasa memberi nikmat. Ail imtinani artinya merasa memberi nikmat yang banyak. Bita'didis suna'i, dengan bilangannya beberapa pekerjaan. Akhul qat'i ialah yang memutus persaudaraan. Wal ashiru adapun nomor 10, alla yanzura ilaihima, alla yanzura ilaihima, apa itu? Fauzan ya. Syauzan ini bi fathis sini wa sukuniz zai. Sauron. Tapi di luar ini bi fathis sini wa sukuniz zai. Kita carinya di mana?
Tapi di ini ya, tulisannya syauron ya. Syauron kan tulisannya ya? Hah? Ingat saya kok sauron. Di bawahnya nggak apa? Lain udah dia. Shazron, Shinzai, Shazron, Shinzai. Rock zai. Shazara Shazara Sazi Yajziru Shajran. Melirik dengan marah. Melirik dengan marah. Alla yanzuru ilaihima syazra. Alla yanzuru ila tidak melihat siapa walad ilaihima kepada walidaini syazron dengan melirik dengan marah. Muncaat maturan apa? Ablerek apa? Ablerek. Bahasa Indonesianya apa? Gitu loh. Melihat tapi muncaat maturan ini ablerek apa? Ablerek. Bahasa Indonesianya apa? Sinis. Melihat dengan sinis. Pada toilet sapi ablerek. Melihat dengan marah. Bifathhi syini dengan fathahnya huruf shin wa sukuni syazron. Wa sukuni syazron. Wa sukuni zai dan sukunnya zai. Wa huwa adapun syazron nadrul wadbani ialah melihat dengan kemarahan. Nadrul wadbani melihat dengan kemarahan. Bi muakhiril aini dengan mengakhirkan mengakhirkan pandangan mata. Atau huwa adapun syazron an-nadru ialah melihat an yaminin dari kanan wa shimalin dan kiri. Au huwa nadrun fihi yaradun kama fil qamus. Au atau huwa adapun syazron nadrun ialah melihat fihi ialah di dalam nadrun yaradun adapun berpaling, tidak setuju, berpaling kama fil qamusi sebagaimana yang ada di dalam qamus. Jadi melihat orang tua dengan pandangan tidak
suka, dengan pandangan sinis, dengan pandangan masam, dengan pandangan marah. Ini kan tidak ada modalnya ya. Bukan kemudian kalau tidak marah kita harus mengeluarkan uang, ini tidak. Hanya kita bisa enggak kita mengalahkan ego kita. Terkait anak dipanggil orang tua kemudian disiksa oleh Allah, ini ada ceritanya. Kira-kira ceritanya siapa? Sahabat Alqamah ya, Alqamah. Ada namanya Alqamah, itu apa sahabat mungkin ya. Sahabat Alqamah itu dipanggil oleh orang tuanya, Alqamah, dia nggak jawab. Ternyata ibunya langsung berdoa, ya Allah, berilah Alqamah itu ujian yang setimpal. Langsung Alqamah itu kemudian disangka disangka berzina. Akhirnya dia mau dibakar. Mau dibakar, langsung Rasulullah bilang, ayo itu doakan Alqamah, kamu kan, ayo ampuni Alqamah. Akhirnya mengampuni dia, kemudian si Alqamah terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Sebegitu dahsyatnya dosa daripada uququl walidain. Banyak orang yang beruntung karena doanya orang tua dan keriduan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyara, adab nomor 11, alla yuqattibah, ialah harus tidak merengut siapa walad, bikasri ta'i, dengan kasrahnya ta, ayya jamaah, artinya tidak mengumpulkan siapa walad, ay bidomil ya'i, atau bidomil ya'i dengan domahnya iya, yuqattibah, wa tasydidit ta'i, dan tasdidnya ta, ayyu Isa, artinya tidak merengutkan siapa walad, wajhahu, kepada wajahnya walad, fi wajhihima, di hadapan walidaini. Wasaniya asyara, adapun nomor 12, alla yusafiru, ialah harus tidak bepergian siapa walad, alla yusafiru, ialah harus tidak bepergian siapa walad, illa biiznihima, kecuali dengan izinnya walidaini, illa biiznihima, kecuali dengan izinnya walidaini, safaron, dengan perjalanan, safarul jihadi, dengan perjalanan jihad, wa haji tatawu'in, dan haji tatawwu', wa ziyarati anbiya'in, dan ziarah anbiya, wa awliya'in, dan beberapa wali, wa safaron, dan dengan perjalanan lam tulib fihi salamah, yang tidak mengalahkan di dalam safar keselamatan li tijaratin, karena untuk berdagang. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya apa itu safarul jihad ila akhiri, yahrumu, ialah haram apa safar, apa dalik di dalam yakun, apabila tidak ada apa dalik biidni aslin, ialah dengan izinnya orang tua, abin, rupanya ayah, wa umin, dan ibu, wa in alaya, sekalipun ke atas siapa abin wa umin, siapa mbah. Ini ada cerita dia menjadi wali, dia terkenal, dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Siapa kira-kira? Uwais Al-Qarni. Dia hidup pada masa Rasulullah, tapi dia tidak bisa menyandang titel sebagai sahabat.
sahabat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Definisi sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, iman dengan Rasulullah, dan mati dalam keadaan iman. Bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi dia dan Rasul masih hidup. Ketemu Rasulullah dalam kondisi Rasulullah sudah wafat, berarti tidak termasuk sahabat. Bertemu dengan Rasulullah ketika dia sudah wafat, berarti bukan sahabat. Kalau sahabat itu dia dan Rasulullah sama-sama masih hidup, amana bihi, dia iman kepada Rasulullah, dan dia mati dengan iman dan Islam. Abu Lahab paman Rasulullah itu dia bertemu Rasulullah tapi tidak iman, bukan sahabat. Nah, Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Rasulullah tapi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, semata-mata untuk apa? Membersamai dan melayani orang tuanya, ibunya. Jadi mau mangkat ke Mekah, mangkat ke Madinah, mangkat ke Mekah, dia orang tuanya gak ada yang mau melayani, orang tuanya gak ada, sehingga dia kemudian dari status sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah beralih menjadi status tabi'in. Apa kata Rasulullah? Ada orang Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Kamu kalau ketemu minta doa ya, itu doanya istijabah. Dia termasuk orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, barokahnya mengabdi dan melayani orang tua. Uwais Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in adina sekalipun memberi izin siapa man orang, huwa yang ada pun man aqrabu, ialah lebih dekat minhu dibanding asal. Illa safaron, kecuali bepergian di ta'allumi fardin, untuk mencari ilmu yang fardu. Walau kifayatin, sekalipun ialah fardu kifayah, katola bin nahwi, seperti mencari ilmu nahwu, menuntut belajar ilmu nahwu, darajatil ifta'i dan darajat ifta'. Fala yahrumu, maka tidak haram apa safar alaihi, atas walad. Wa ilam ya'dan asluhu, wa ilam ya'dan, sekalipun tidak memberi izin asluhu siapa orang tuanya, walad kada, demikian illa safaron li ta'allumi fardin, itu fi fathil mu'ini, pada kitab Fathul Mu'in. Wa amal waladani al-kafirani fa'adabul waladi ma'huma musahibatuhuma fil umur lati la tas'aluku bid-din. Wa amal waladani, sedang adapun kedua orang tua, al-kafiron, yang kafir keduanya, fa'adabul waladi, maka adapun sopan santunnya anak, mahuma beserta al-waladanil kafiron. Bagaimana sekarang kalau orang tua kita termasuk orang yang kafir? Musahibatuhuma, ialah merawat walidain bil umuri, di dalam beberapa perkara, allati la tata'allaku, yang tidak berhubungan apa umur, bidini, dengan agama. Mada mahayyan, selama. Terus siapa madkur walidan itu hayyan, ialah hidup. Wa muamalatuhuma bil hilmi, wa muamalatuhuma, dan memperlakukan walidain, wa muamalatuhuma, dan memperlakukan walidain bil hilmi, dengan hilim, dengan lemah lembut, wal ihtimali, dan menanggung. Wa ma taqtadihi makarimul ahlaki wasyirm, wa ma, dan sesuatu taqtadi yang memunculkan, natrafi itu memunculkan apa makarimul ahlaki, apa akhlak-akhlak yang mulia, apa kemuliaan akhlak.
wasyami dan beberapa budi pekerti, wasyami dan beberapa pekerti. Jadi kalaupun orang tua itu kafir, maka harus memperlakukan orang tua dengan baik, merawat dengan baik, merawat hal-hal yang tidak kaitannya dengan agama. Wa'lam anna nasa ba'da haula'i wallahu a'lam. Kalamun qadimun la yamallu sama'u tanazzahan qawli wa fi'li wa niyati bihi ashfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wajzi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.